Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu rahimakumullah jami'an, jamaah Masjid An-Naml Menara BP Jam Sostek yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah perjumpakan kita dalam perjumpaan yang mubarak untuk membahas di siang Ramadan, untuk kita bisa memanfaatkan waktu di siang Ramadan sambil muhasabah tentang diri kita. Judul sebagai pengingat kita, pengaruh pola pikir terhadap kesehatan. Perlu diketahui, kaum muslimin harus tahu pola pikir menurut Islam itu ada di mana, letaknya di mana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab." Maka ambillah pelajaran wahai orang yang punya akal. Allah juga berfirman surat Az-Zariyat 20-21, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi Allah jadikan tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang yakin, dan pada diri Anda tadabburi diri Anda. Dalam surat Fussilat ayat 53 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Kami akan pertontonkan di semua wilayah kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk diri kalian sampai kalian yakin Al-Qur'an itu adalah hak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Fi ahsani surah wa ahsani qamah. Sebaik-baik ciptaan dari sisi anatominya dan fisiologinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Subhanallahi alladzi atqana kulla syai'." Maha suci Allah yang menciptakan makhluknya ini. Kalau diciptakan apa? Paten, enggak tanggung-tanggung. Semua Allah ciptakan penuh dengan hikmah. Kalau Anda perhatikan, kalau mungkin ada di antara Anda bertanya kepada para dokter modern, "Dok, penyakit apa yang akan menyebabkan pintu semua penyakit?" Maka dokter bakal menjawab, yaitu penyakit kencing manis. Kalau sudah kena kencing manis, akan terbukalah pintu semua penyakit. Tapi kalau Anda tanya kepada para pengobatan kedokteran Arab klasik dan kedokteran Islam, mereka bakal menjawab, kalau Anda sudah sakit hati, maka itu pintu semua penyakit. Bukan kencing manis, tapi hati. Dan hati atau yang dimaksud jantung di sini termasuk sumbernya, asalnya kita bakal sehat atau sakit. Pilihannya bermula dari hati. Dan disebutkan Nabi SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat hadhil mudghah salaha jasadu kullu wa idza fasadat hadhil mudghah fasada jasadu kullu ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah di tubuh kita ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya baik. Kalau gumpalan daging ini jelek, semuanya jelek. Gumpalan daging itu adalah hati. Makanya dalam kedokteran Islam, inti organ dalam tubuh kita bukan kepala, tapi ternyata jantung atau hati kita. Hati yang artinya jantung, bukan hati yang dimaksudkan liver. Nah, makanya Suyuti menyebutkan jantung kita dinamakan Ra'isul Awwi, pemimpinnya para organ. Adapun kepala, telinga, mata, hidung, organ yang lainnya namanya Al-Mar'us, organ yang dipimpin. Kalau hati baik, maka pikiran kita bakal ikut baik. Ya, nanti kita akan rubah mindset kita yang sebelumnya Anda mungkin mengatakan mikir pakai otak. Rubah kata-kata mikir pakai otak dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha." Mereka punya jantung alias hati, tapi gak digunakan untuk berpikir, untuk memahami.
Mereka punya mata tapi nggak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga tapi nggak digunakan untuk mendengar. Makanya kalau Anda ditanya di mana letaknya akal pikiran, maka jawaban Anda sebagai seorang muslim jawabannya di jantung. Mikir pakai jantung, bukan mikir pakai otak. Lantas di mana letaknya akal? Akal itu di jantung dan di otak mereka selalu berproses. Ada tautannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan diteliti oleh kedokteran modern zaman sekarang seperti seorang dokter dari Mesir namanya Dr. Asim Balawi. Dia menyebutkan bahwasanya ketika melalui penelitian magnetis ternyata daya pikir di jantung 60 kali lipat daripada daya pikir di otak kita. Makanya kalau jantung kita rusak, semuanya rusak. Kalau jantung kita atau hati kita sakit, semuanya sakit. Sehat dan sakit dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi iman. Kalau iman kita sedang kuat, kita sedang taat-taatnya, seperti di bulan Ramadan, kita sedang sehat-sehatnya, kita ikhlas ketika melakukan ibadah, kita tawakal kepada Allah, kita sabar, kita punya rasa harap kepada Allah, juga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini iman sedang kuat-kuatnya. Nah, iman sedang kuat-kuatnya, dan ada saatnya iman itu kita kuat, ada lemah. Dan Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, semuanya berpasang-pasangan, termasuk tumbuh-tumbuhan, tanaman, termasuk manusia, termasuk segala sesuatu yang Anda nggak ketahui. Kalau ada orang yang bilang dengan sombongnya, dia bilang, tunjukkan kepada kami bahwa amebia berpasangan. Tunjukkan kepada kami bahwasanya cacing kalau dipotong dia beruas-uas bisa tumbuh lagi. Pasangan dari mana? Jawabannya wa mimma la ya'lamun. Dan yang kalian nggak tahu, Allah Maha tahu bahwa semuanya berpasang-pasangan. Termasuk ada saatnya iman kita kuat, iman kita lemah. Ada saatnya kita sehat, ada saatnya sakit. Demikian ada surga, ada neraka, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan. Ada maksiat, ada taubat, ada syirik, ada tauhid, ada sunnah, ada pembenci sunnah. Demikian pula jantung juga berpasang-pasangan. Ada jantung fungsinya, ada natrium, ada kalium. Harus seimbang. Begitu pula hormon. Kalau Anda gampang marah, sedih, panik, maka hormon kortisol bakal naik. Insulin, kortisol, adrenalin bakal naik. Sehingga apa? Tensi ikut naik. Susah tidur. Kemudian yang harusnya habis isya keluar hormon serotonin, keluarnya kortisol, adrenalin, jadinya susah tidur. Keluarlah histamin, histamin naik. Kalau sudah keluar histamin, gara-gara sedih Anda, marah Anda, paniknya Anda, sekujur tubuh Anda bakal mengalami pegelinu. Kemudian setelah ini naik, apa yang terjadi? Dopamin turun. Satu naik, ini turun. Ini menunjukkan konsep berpasangan, walaupun pada hormon kita. Kalau sudah endorfin turun, dopamin turun, apa yang terjadi? Anda bakal sedih gara-gara yang ini naik. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Insulin turun. Kalau sudah insulin turun, gula dalam darah naik. Kalau gula dalam darah naik, apa yang terjadi? Terjadilah kencing manis, diabetes. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Terjadilah katarak diabetik. Kedua mata Anda bakal putih, ngeblur kena katarak. Jadi bahkan ada kencing manis gara-gara sedih. Jangan bayangkan kencing manis hanya gara-gara apa? Makan, minum. Tapi ada kencing manis gara-gara sedih. Ya, berapa banyak kaum lelaki kena kencing manis sampai cuci darah bukan gara-gara makanan. Padahal makanannya top, disiplin, menjaga dari makanan yang membahayakan diri dia. Puasa Senin Kemisnya Masya Allah. Ternyata kena kencing manis sampai cuci darah gara-gara apa? Stres sama istrinya. Nah, tadaburi. Ternyata bukan hanya gara-gara makanan. Pikiran berdampak. Anda tadaburi kisahnya Nabi Yaqub alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa biyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim." Dan kedua mata Nabi Yaqub buta, memutih karena apa? Marah, sedih dan panik. Marah kepada saudara Nabi Yusuf, sedih lebih dari 30 tahun berpisah dengan Nabi Yusuf. Kemudian panik,
sehingga kedua mata beliau buta memutih, dikatakan muqatil sekitar 6 tahun. Kemudian ketika Nabi Yusuf memerintahkan kepada saudaranya untuk mengirimkan pakaian Nabi Yusuf untuk diletakkan di wajah bapaknya, langsung Nabi Yakub mencium aroma pakaian Nabi Yusuf, naiklah hormon kesenangan dia, mata bisa melihat. Kemungkinan yang kedua disebutkan para ulama ahli tafsir, itu mukjizat untuk kedua Nabi, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, sehingga gara-gara pakaian Nabi Yusuf, Nabi Yakub bisa melihat kembali. Nah, ini pentingnya pikiran. Maka dari sini hati kita bakal sehat kalau iman kita kuat. Tubuh kita bakal ikut kuat. Sebaliknya kalau kita banyak dosa, ngelihat yang haram-haram, konsumsi yang haram-haram, imma binatang buas, imma beli makanan yang halal tapi dengan uang riba. Kasban, haramnya kasban. Kemudian ada yang melakukan kesyirikan. Ini hati sudah sakit. Ya, ada yang subhanallah kami dapati si istri dendam kepada suami. Si istri bentakin suami, nyakitin suami dengan lisan, dengan chattingan, dengan matanya, ya, dianggap perkara enteng, remeh. Padahal Nabi bersabda, bagaimana bidadari, calon bidadari Anda di langit ketika Anda disakiti istri Anda? Kata para bidadari, qatalakillah, semoga kalian dibinasakan Allah wahai istri-istri di dunia. Fa innahu dakhilun, suamimu itu hanya seperti tamu. Yushiku ayufariqaka ilaina, sebentar lagi suamimu akan berjumpa dengan kami para bidadari. Bayangin. Nah, wah, tamu sebagaimana tamu, suami Anda wahai kaum ibu-ibu hanya ketok pintu, padahal dia bikinin rumah untuk Anda, nyiapin pakaian untuk Anda, perhiasan untuk Anda, kendaraan untuk Anda. Tapi subhanallah, ini lisan gak bisa dijaga, hati gak bisa dijaga, tangan gak bisa dijaga, ya. Dan chattingan dari HP-nya nyakiti hati suami, sampai suami sakit. Bayangin, dia hanya seperti tamu, ketok pintu, minum sebentar, ngobrol bentar, numpang kamar mandi, kemudian dia pamit pulang. Demikian suami Anda bakal cepat pergi daripada Anda. Wanita subhanallah sering sakit. Sakitnya gara-gara apa? Gara-gara hati. Kalau Anda lihat, banyak orang kena kanker, yang sering kena kanker laki apa wanita? Laki apa wanita? Wanita. Ternyata bukan gara-gara faktor oksidan, ternyata gara-gara apa? Hatinya yang beracun, bukan pembuluh darahnya yang kotor, bukan banyak selnya yang mati gara-gara oksidan. Ternyata apa? Gara-gara dendam atau sedih. Ini dua-duanya ekstrem kanan, ekstrem kiri akan menyebabkan apa? Dia digerogoti sendiri oleh perasaannya. Nah, demikian wanita. Disebutkan Nabi SAW, kaum wanita seperti apa? Kal qawair, seperti gelas-gelas kaca. Hatinya lembut, fisiknya juga lemah. Hatinya juga lemah. Dia gampang marah, dia gampang baper. Nah, disebutkan juga Nabi SAW bahwasanya wanita apa? Naqas akal wa din, agama dan akalnya lebih lemah dibanding kaum lelaki. Nah, demikian juga tabiatnya dia. Di antaranya Anda lihat, tak heran kalau banyak orang bilang kaum wanita ini sebagai ahli sejarah. Kalau suaminya punya salah, diingat-ingat terus. Itu yang bikin mereka sakit. Mereka menjerumuskan diri pada penyakit. Nah, dari dua hal ini penyakit hati, imma di sisi lihat dari sisi iman, imma dari sisi perasaan. Iman, ingat, kalau kita banyak makan uang haram, kita melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesyirikan, Allah akan beri kita, Allah akan kasih coba kita dengan penyakit. Penyakit itu sebagai apa? Penggugur dosa kita. Gara-gara apa? Gara-gara iman kita yang berpenyakit, kita melakukan dosa. Berapa banyak orang makan uang haram, akhirnya anak istri sakit. Makan uang haram, si perempuan yang kerja di kantor, yang hasilnya uangnya uang haram, keguguran berulang-ulang. Ada orang yang diantaranya melakukan kesyirikan, nyembelih ayam cemani untuk ritual ganti nama, langsung anaknya jantungnya bocor. Dipikir itu murni medis, ternyata dampak dari kesyirikan. Ada yang kami dapati, ada anak usia 18 tahun, jantungnya di sebelah kanan, bukan di kiri. Ternyata efek dari makanan haram yang disuguhkan oleh bapaknya dan kakek dari anak ini ternyata punya ilmu kebal. Nah,
Kenapa nggak kita lihat urusan dosa? Selama kita sakit, kadang kita terfokus kepada apa? Terfokus kepada apa? Fokus kepada ini bakteri, virus, ini jamur, ini benjolan, ini patogen, oh ini karena oksidan. Kenapa kita nggak pikir? Itu karena dosa kita. Allah berfirman, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tidaklah musibah yang menimpa Anda kecuali karena dosa Anda. Harusnya penyakit ketika kita sakit, kita harus koreksi apa yang sudah kita lakukan. Orang dikasih penyakit gak luput dari 3 pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ngingetin orang yang lalai. Fisik sehat tapi jarang melangkahkan kaki ke masjid. Ke masjid hanya bulan Ramadan saja. Salat hanya Idul Fitri saja. Ke masjid salat hanya untuk apa? Hari Jumat saja. Dia punya harta banyak, tapi apa? Wa yaqbiduna aydiyahum. Tangannya dikepal terus erat-erat. Biar hartanya enggak banyak infak sedekah. Jangan. Di bulan Ramadan saatnya melatih kita banyak infak sedekah. Nabi SAW bersabda, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Kemudian ketika punya waktu luang, enggak pernah ikut kajian, enggak pernah muhasabah, ya, nggak pernah ngaji, nggak pernah cari waktu yang manfaat. Akhirnya apa? Dikasih penyakit karena lalai. Melalaikan nikmat Allah. Kemudian dikasih penyakit sebagai apa? Kedua, penggugur dosa. Sebagai penggugur dosa. Dan yang ketiga, dikasih penyakit untuk apa? Mengangkat derajat kita semua. Nah, jadi nggak ada ceritanya penyakit itu murni takdir buruk. Takdir buruk hanya di pelupuk mata kita. Tapi di sisi Allah, buruknya kita semua kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Kalau Anda dapat nikmat pasangan hidup, nikmat anak, nikmat kendaraan, nikmat rumah, nikmat waktu luang, nikmat gaji yang Anda dapat, nikmat udara, nikmat bertetangga, nisbatkan semua itu kepada Allah. Tapi kalau Anda dapat penyakit, malapetaka, bencana, cobaan, nisbatkan diri kita. Ini yang harus kita tadaburi. Kalau kita sakit, yang pertama kali lihat kita. Coba ketika Anda sakit gigi. Anda ketika sakit gigi, coba obat yang paling manjur merek apa yang bakal Anda beli? Kataflam, Antalgin, Paracetamol Plus, ya, Panadol Plus ekstra. Nah, itu yang Anda pikirkan. Pergi ke dokter gigi, cari minyak cengkeh, kalau gigi lubang. Tapi jarang manusia berpikir, kalau sakit, alhamdulillah, takdir buruk dari Allah untuk gugurin dosa saya. Alhamdulillah. Merilis perasaan, itu yang paling pertama. Kaum wanita juga demikian. Kaum wanita di bulan Ramadan mereka sudah masak. Demi sahur Anda, dia bangun duluan. Demi buka puasa Anda, dia sudah giat memasak. Dia nyiapin anak untuk sekolah, mandikan anak, nyiapin Anda, anduk Anda, sabun Anda disiapin oleh istri Anda. Nah, tapi kalau wanita ini merasa lelah dengan apa yang dia lakukan, percuma lelahnya dia. Nggak nambah pahala, nggak gugurin dosa. Tapi kalau lelahnya dia karena Allah, lelahnya dia ridha dengan qada dan qadar, saat itu lelah dia sebagai penggugur dosa. Nabi SAW bersabda, "Ma min hammin wala ghammin wala wasabin wala nasabin wala adha illa kafarallahu anha khataya." Tidaklah sedih, gundah gulana, gangguan yang Anda rasakan, rasa sakit yang Anda lelah, yang Anda padanya lelah juga, maka pada saat itu tidak semua itu kecuali apa? Gugurin dosa dengan syarat Anda sabar, Anda ridha. Ini kembalinya kemana? Kepada hati. Barakallahu fikum. Tadi kita lihat penyebab fisik kita sakit karena iman kita sedang bermasalah. Iman kita lalai dari zikrullah, kita bakal sakit. Kalau lalai, setan bakal masuk nyerang kita. Dari mana pintu masuknya setan? Dari pintu jantung, pintu hati kita. Kalau ada berbuat maksiat, akan diserang dari pintu maksiat. Kalau yang berbuat kesyirikan, dibuka pintu dari pintu kesyirikan. Ini dari sisi iman. Berikutnya, ada yang bikin hati sakit dari sisi apa? Al-masyair wal awatif. Dari sisi apa? Dendam dan sedih. Orang dendam dan sedih, hati bakal sakit. Orang dosa,
hati juga bisa sakit. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa, Anda bertakwa. Hadir di masjid, Masya Allah, segini banyak jumlahnya, nampak di depan mata zahirnya Anda bertakwa. Anda bertakwa, enggak bertakwa, tetap diserang setan. Gak ada waktu Anda istirahat dari serangan setan. Anda diserang terus. Ya, min syarril waswasil khannas, diserang dengan waswas dan khannas. Anda mau lalai, mau taat, diserang terus. Kalau Anda bertakwa saja tetap diserang. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Serangannya apa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, serangannya berupa apa? Al-ghadab wal gham wal hazan. Anda bakal diserang dengan apa? Amarah, juga sedih, gundah gulana. Kalau Anda marah, Anda bakal cepat wafat. Ini serangan setan. Sengaja pintu hati Anda diserang dari apa? Amarah. Kalau Anda marah, gampang marah kepada pasangan, gampang marah kepada anak mertua, gampang suudzon dengan tetangga, dengan teman, Anda bakal cepat apa? Cepat wafat. Allah berfirman, "Qul mutu bi ghaidzikum." Katakan wahai Muhammad, matilah kalian gara-gara amarah kalian. Aslinya konteks ini untuk ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, munafik. Tapi apa? Pelajaran untuk kita juga sebagai seorang muslim, kalau kita gampang marah, kita bakal cepat mati. Sebelum mati, bakal dimunculin penyakit. Orang yang gampang marah, penyakit yang muncul dari kepala, rambut sering beruban. Turun ke bawah, kalau kena darah tinggi, pecah pembuluh darah di otak. Turun ke bawah, kena hipertiroid, kanker tiroid. Turun ke kiri, bisa hipertensi jantung. Bahkan bisa gagal jantung, pembengkakan jantung. Kemudian turun ke bawah lagi lambungnya juga bakal panas, gastritis terus. Kemudian paru-paru jadi kering. Kemudian liver pun lemah, usus jadi mengkeret. Gara-gara apa? Panas, kering, gara-gara marah. BAB jadi susah. Kemudian bagi kaum wanita yang gampang marah, disebutkan oleh Abu Hasan al-Baghdadi, ulama yang meninggal pada tahun 400 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mughni, wanita kalau gampang marah, tipenya panas, apa yang terjadi? Haidnya bisa jadi lebih dari 10 hari. Kalau ada wanita, istri Anda, haidnya lebih dari 10 hari, lihat. Dia gampang marah, hobinya makan pedes-pedes, dan haidnya berkepanjangan. Kalau dia kena kista, kena kanker, miom, adenomyosis, endometriosis, varises rahim, kanker serviks, kanker payudara, kanker otak, kanker liver, kanker usus, kanker tulang, kanker darah, kankernya bakal bersifat panas sesuai karakter dia pemarah, sesuai makanan dia yang panas. Itu perlu ditadaburi. Nah, sebaliknya kalau ada orang baperan, minder, introvert, ngambekan, ya, dia orang sering kebanyakan minum air, kebanyakan makan timun, hobi makanannya ikan. Kalau kena benjolannya bakal bersifat dingin. Haidnya cuma 2 hari, 3 hari. Bakal terjadi penebalan dinding rahim. Orang yang tipe panas tadi bakal sering terjadi keguguran kalau hamil karena dinding rahimnya tipis. Hanya subhanallah. Bahkan apa? Gara-gara hati, pikiran yang nggak benar tadi akan berdampak kepada penyakit. Maka kalau kita cepat marah, kita cepat mati. Sebelum mati diawali penyakit. Makanya Allah berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Tahan amarah, maafin orang yang salah, itu obat kita semua. Siapapun yang salah, pasangan hidup Anda, maafin dia. Kalau Anda mau marah, tahan, isti'adzah. Wasiat Nabi, falyaskut, diem, jangan teriak. Apalagi bulan Ramadan, tahan. Masih ingin marah, dari berdiri, rubah duduk. Duduk masih ingin marah, baring. Masih ingin marah, wudhu, lanjut, sholat. Itu terapinya. Marah itu bukan dilampiasin. Sebagian dalil yang salah, kaum wanita mengatakan, Ustaz, kalau saya punya amarah dengan suami, kalau saya ledakkan, hati ini puas. Salah. Anda ledakkan kepada suami, Anda dosa. Sampai Nabi sebutkan tadi, bidadari aja mendoakan kebinasaan untuk kaum wanita. Berikutnya Nabi bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, diperbolehkan oleh Allah, aku akan memerintah, yang pertama kali aku perintah wanita bersujud kepada suaminya. Kalau Anda marah, terus gimana? Berarti Anda berani sama suami.
Tapi anak lega, Tat. Salah. Ya, berarti gimana, Tat? Berarti apa? Tahan amarah, maafin suami Anda. Anda mendem, salah juga. Kalau Anda mendem, sama. Bakal timbul penyakit dari ringannya, susah tidurnya, psikosomatiknya, sampai ujungnya imma penyakit gila, imma berdampak kepada cancer. Nah, Anda tadaburi sesekali Anda jalan-jalan, jangan di puncak terus. Jangan di Ciwidey terus. Sekali-kali masuk, ajak istri Anda jalan-jalan ke rumah sakit Darmais. Ini kanker payudara, ini kanker otak. Kanker payudara diangkat sebelah kiri, pindah ke kanan. Ada kanker liver, kanker tulang, kanker darah, kanker serviks, kanker rahim, ada endometriosis, ada kista, miom, dan seterusnya. Anda perhatikan, ternyata bukan oksidan, ternyata lebih banyak karena perasaan. Oksidan iya penyebabnya, makan minuman instan iya, ayam broiler iya, kebanyakan karbo iya, kebanyakan makan olahan iya, tapi ternyata bukan faktor dari luar dominannya dari dalam hati. Nah, ini harus apa? Anda pikirkan. Jadi Anda marah bisa timbul penyakit. Anda sedih juga demikian. Allah berfirman, "Innaman najwa minasyaitonir liyahzunal ladzina amanu." Sesungguhnya yang membuat orang-orang beriman sedih siapa? Setan. Setan nyerang Anda dengan marah dan sedih. Apakah sedih tercela? Enggak. Sedih, semua manusia sedih. Wajar, Nabi juga sedih. Tapi sedihnya Nabi cepat merilis perasaan. Nabi ketika sedih, apa kata Nabi SAW? Ya Bilal, aqimis sholah, arihna biha. Ya Bilal, tegakkan sholat. Kita tenang kalau, hati ini tenang kalau kita sholat. Nabi baca Al-Quran juga. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah yang dikir kepada Allah hati Anda tenang? Di bulan Ramadan Anda banyak Al-Quran dibaca. Kenapa mata Anda berjam-jam kuat, berjus-jus, 1 hari 1 sampai 3 juz kuat, Anda duduk kuat, di bulan Ramadan saja. Tapi di luar Ramadan, kenapa Anda gak sekuat bulan Ramadan? Satu, penyebabnya karena iman Anda sedang kuat. Karena Anda tahu keutamaan baca Al-Quran bulan Ramadan. Imam Syafi'i khatam 1 bulan di bulan Ramadan 60 kali khatam. Imam Bukhari 40 kali khatam. Sulaim bin Itam 1 bulan khatam 120 kali. Utsman bin Affan sholat di depan Ka'bah khatam dalam sekali sholat. Sekali sholat langsung khatam 30 juz. Nah, kenapa enteng semua? Iman kuat, kemudian apa? Kita gak banyak makan, gak banyak minum. Ternyata kalau kita banyak dosa, Al-Quran bakal kita jauhi. Kalau kita banyak dosa, sholat malam bakal kita gak bisa tegakkan. Kalau kita banyak dosa, lihat Al-Quran jadi musuh kita. Kalau kita banyak makan, kata Ibnu Qayyim, organ tubuh ini bakal didorong untuk melakukan maksiat. Kalau kita banyak makan, organ tubuh ini berat untuk mendatangi ketaatan Allah. Dan ini di bulan Ramadan, mata Anda enteng baca Al-Quran. Anda duduk lama, kuat. Anda sholat tarawih, kuat. Anda infak sedekah, hati ini gak merasa berat, gak merasa bakhil, kikir, pelit, medit, enggak. Tapi bermudah-mudahan untuk infak sedekah. Kenapa? Semua itu terjadi di bulan Ramadan karena kita sedang iman kuat, gak banyak makan, gak banyak minum. Rahimakumullah jami'an. Demikian. Kemudian ini dari pintu perasaan. Setan masuk ke jantung kita. Kemudian dari pintu dosa juga demikian. Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Hati mereka bakal teracuni, hati mereka bakal kotor gara-gara dosa mereka. Dan disebutkan oleh Imam Ghazali, Ibnul Jauzi, juga Al-Maqdisi, ya, disebutkan bahwasanya kalau kita berbuat maksiat, kalau kita dendam dan marah, kebukalah pintu gerbang. Kalau kita hubbud dunya, kebuka pintu gerbang. Kalau kita hubbus syahwat, kebuka pintu gerbang. Kalau kita suudzon, kebuka pintu gerbang. Sampai saya dapati ada ketika contoh bagaimana setan masuk dari kebukanya pintu gerbang melalui maksiat. Contoh, ada seorang pemuda usia 27 tahun mengeluhkan apa? Capek, bentak dan marah kepada ibunya. Dan capek minum obat gangguan jiwa selama 10 tahun. Dia usia 27 tahun. Lantas apa yang kau lakukan? Apa penyebabnya? Ternyata dia candu film porno 16 tahun. Berarti dia candu film porno dari 11 tahun. Ternyata dokter juga meneliti orang yang candu porno berdampak schizofrenia, gila.
Dari mana? Setan masuk pintu hatinya. Dari pintu candu maksiat. Nah, dari pintu candu maksiat. Sampai saya dapati juga, dia bilang akhirnya, sekarang tahap berikutnya kata dia sudah mulai melihat film-film yang sesama jenis. Terong ketemu terong, permisi, pakai bahasa kiasan. Kalau frontal nanti diblok ini. Nah, wah subhanallah, juga kami dapati juga orang tua datang mengeluhkan, saat anak saya sudah kepergok, ini chattingannya mesra-mesraan laki sama laki. Nah, sampai demikian. Maka apa? Al-ma'siyah baridatul kufur. Perbuatan maksiat akan mengantarkan kita kepada kekufuran. Maksiat dikit lagi, yang tadinya hanya porno lawan jenis, naik porno terong ketemu terong. Lanjut nanti bisa-bisa gak tersisa cahaya putih di dalam hatinya. Satu cerca cahaya gak ada. Semua hitam. Bakal jadi hati yang mati. Bakal jadi hati yang dijuluki murtad dari Islam. Gara-gara apa? Maksiat. Dan demikian iblis itu menjebak, gak langsung dia keluar Islam. Dijebak apa? Seninya iblis bertahap. Pelan-pelan. Gak ada waktu untuk Anda istirahat. Pelan-pelan Anda digoda terus. Dan akhirnya gara-gara pikiran tadi timbul penyakit. Ya. Kemudian ada juga di antaranya permisi untuk kaum wanita. Ada kaum wanita konsultasi telepon, ini contoh menunjukkan maksiat itu langsung Allah kasih iqab. Ada wanita mengeluhkan alat vitalnya mengalami tumor, keputihan, dinding rahim tebal, hipertensi. Pertanyaan kami ketika tanya makanannya nggak terlalu mencurigakan, langsung kita geser ke dosa atau dari perasaan dia. Ibu ada dendam, ibu ada marah, ibu sering tengkar sama suami, iya tak? Sampai masalah ringan saya sering tengkar sama suami. Baik, permisi Bu. Permisi puasa-puasa saya sampaikan hanya untuk hikmah saja. Apakah kemaluan ibu bau busuk? Iya tak. Apakah ibu sering nolak ajakan suami? Iya tak. Suami ibu ada di sini di samping telepon ibu? Ada tak. Sekarang juga ibu minta maaf. Itu obatnya ibu. Nah, dari pikiran hati. Banyak penyakit itu gara-gara dosa. Ada orang ngerokok, kenapa? Kanker lidah, kanker lambung, kanker paru-paru. Bisa jadi bukan murni asap rokoknya. Ya, bukan asap rokoknya murni. Ternyata apa? Doanya orang yang merasa terdolimi. Ada perempuan gendong bayi, kena asap rokok, si perempuan bilang, Pak, anak saya masih bayi Pak, jangan ngerokok. Masih ngerokok. Ibu minggir sana, ini tempat ngerokok saya kok. Ya, apa haknya ibu melarang saya? Apa kata si ibu? Ya Rob, ya Rob, timpakan untuk dia penyakit ya Rob. Biar dia berhenti ngerokok. Doa orang yang terdolimi, gak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gak ada hijab, dikabulkan langsung. Ngerokok pakai tangan kiri lagi, padahal ngerokok pakai tangan kanan gak boleh. Alias jangan ngerokok. Sudah jam 1. Cukup sampai di sini. Semoga kita berjumpakan di lain kesempatan. Semoga ilmu ini bermanfaat sebagai muhasabah bagi kita semua. Kita sebagai laki-laki jangan gampang marah sama istri, sama anak, sama mertua, tetangga. Anda yang ibu-ibu, jaga lisan Anda. Anda nyakitin suami, setiap saat bidadari siap mendoakan keburukan untuk Anda. Ya, Anda menyakiti suami, Allah siap-siap dengan iqabnya akan menyerang diri Anda. Sekali lagi, rilis semua perasaan kita. Gampang minta maaf. Sebelum tidur suami istri, budayakan sering minta maaf. Wahai istriku, maafin aku ya, mungkin aku salah hari ini, apa-apa salah, maafin. Sama, aku juga gitu, maafin ya, barangkali salah ucap dariku. Nah, itu biasakan. Dan orang yang ketika ada masalah, orang yang minta maaf, dia adalah yang terbaik. Hati dia paling lembut. Semoga Allah lembutkan hati kita. Semoga Allah sembuhkan kita dari penyakit hati. Semoga Allah jauhkan kita dari gangguan jin. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas hak. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah ucap dari saya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salahnya karena keterbatasan ilmu saya dan karena gangguan syaitan, sebaik-baik orang yang salah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.